Perkenalkan, nama saya Rama Fahmi Baktiar dari kelas 2A, program T3 Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tembaga, magnesium, aluminium, dan titanium. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat tembaga. Secara garis besar, cara membuat tembaga ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap pemekatan, 2 proses reduksi, yang terakhir pemurnian. Dan saya akan menjelaskan secara rinci. Dari hasil proses penambangan ada biji kalporit. Selanjutnya biji dihancurkan. Pada tahap ini biji dihancurkan menjadi bentuk yang paling kecil. Selanjutnya penyimpanan. Pada tahap ini biji disimpan di stok fil. Dan proses selanjutnya ada pemanggangan. Pada tahap ini biji digerus dengan air dan bahan kimia. Lalu udara ditiupkan untuk mengikat sulfida, kemudian dikeringkan. Pada proses selanjutnya ada peleburan tembaga. Pada tahap ini biji dilebur dan menjadi 2 lapisan. Lapisan terak dan dalam senyawa Cu2S2 dan juga ferro, serta menghasilkan gas SO2. Dan proses selanjutnya ada konverter tembaga lepuh. Pada tahap ini kelelehan Cu mate ditemukan ke dalam konverter bersama dengan udara, batu, kapur, dan silikat. Proses selanjutnya ada pemurnian dengan pembakaran. Pada tahap ini ditiupkan ke dalam lelehan tembaga lepuh untuk mengoksidasi sisa es agar kadar berkurang menjadi 0,1%. Gas alam atau amonia digunakan untuk mereduksi sisa O agar kadar menjadi 1500 sampai 3500 ppm. Proses terakhir ada pemurnian dengan metode elektrosis tembaga murni. Pada tahap ini sel elektrosis untuk pemurnian Cu terdiri dari katode yang dilapisi Cu murni dan oksidasi kotor. Keduanya dicelupkan ke dalam larutan elektrolit dalam larutan yang akan tereduksi dan mengendap sebagai Cu murni di katode. Sementara Cu kotor diakodekan menjadi teroksidasi menjadi ion. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat aluminium. Yang ke-1, pelarutan aluminium yang terdapat dalam biji bauxit dengan larutan soda api dengan menggunakan metode uap sebagai pemanas di dalam suatu tabung yang dibuat dari baja. Kemudian ada proses reduksi. Proses reduksi ukuran biji bauxit yang akan dijadikan bit dengan cara digerus atau digiling bertujuan untuk mempercepat proses pelarutan. Yang ketiga ada proses pelarutan. Dan setelah proses pelarutan ada proses pemisahan. Proses pemisahan larutan natrium aluminat dari benda padat yang tidak larut dengan produk dari reaksi dilikasi. Dan selanjutnya ada proses presipitasi hidrat alumina.
Proses ini dengan cara menambah serbuk Ai2O3 sebagai inti pengendap. Endapan yang terbentuk merupakan kristal-kristal dari hidrat alumina dan sebagai teraflorasi membentuk gumpalan-gumpalan alumina yang lebih besar dan tidak mudah pecah. Dan proses selanjutnya adalah pemanggangan. Hidrat alumina yang terdapat selanjutnya akan melakukan proses kalsinasi pada suhu sekitar 1200 Celcius yang bertujuan untuk mengeluarkan juga kekurangan kadar air dan air kristal yang terikat dalam gumpalan-gumpalan alumina. Logam magnesium. Bagaimana sih cara membuat logam magnesium? Dibuat melalui proses elektrosis lelehan magnesium klorida. Proses ini dikenal dengan nama proses Thorne. Prosesnya dimulai dengan pembakaran kerang dan kulit hewan laut menggunakan suhu 1320 Celcius hingga diperoleh Ca0. Ca0 direaksikan dengan air menghasilkan CaOH2. Penambahan CaOH2 dalam air laut mengendapkan MgOH2. Endapan MgOH2 direaksikan dengan MCi menghasilkan MgCl2 lalu mengkristalnya dan meleburkan menjadi leburan MgCl2. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat titanium. Ada beberapa langkah, yaitu ekstraksi, pemurnian, produksi spon, pembuatan paduan, dan pembentukan. Titanium di alam terdapat dalam bentuk biji seperti rutil dan ilmenite. Logam kemudian dimasukkan ke dalam tangki penggulingan besar dan dipanaskan. Selanjutnya, setelah dimurnikan, titanium terakloide ditransfer dalam bentuk cairan ke bejana reaktor Stenstel. Kemudian padatan titanium dikeluarkan dari dalam reaktor dan kemudian menggunakan air dan asam kloide untuk menghilangkan kelebihan magnesium dan magnesium kloide. Padatan yang dihasilkan adalah logam berpori yang disebut spon. Spon titanium murni kemudian diubah menjadi elektrode atau lempengan spon melalui tenur elektrode. Pada proses ini, spon dicampur dengan berbagai macam besi dan dilas sehingga menghasilkan elektrode spon. Lalu elektrode spon ditempatkan dalam vakum tungku busur untuk dicairkan.